Pemirsa, setiap orang pastinya ingin memberikan warisan bagi anak dan cucunya. Nah, bagaimana dengan produk asuransi? Apakah bisa menjadi warisan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kita hari ini berbicara mengenai warisan. Ya. Sebenarnya memang perlu tidak sih kita menyiapkan sebuah warisan, Pak? Kalau dikatakan perlu atau tidak, seharusnya perlu. Karena itu akan menjadi bekal buat anak cucu kita tadi seperti yang Chandra sampaikan di awal. Ya. Cuman apakah semua orang sudah aware atau sudah memikirkan hal itu? Mungkin belum semuanya memikirkan hal itu. Oke, kiranya sebelum kita memberi warisan, apakah ada hal-hal tertentu yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu? Ya, nah kenapa orang belum memikirkan warisan? Biasanya mereka memikirkan dulu pensiunnya bagaimana. Apakah nanti pada saat dia pensiun dana sudah ada mencukupi untuk pensiun dia dan seterusnya. Baru kalau itu sudah tercukupi semua, baru mereka memikirkan apa yang akan saya wariskan buat anak cucu. Biasanya orang berpikirnya seperti itu. Untuk keluarga mereka sendiri dulu atau diri sendiri, baru setelah itu mikirkan anak cucunya. Oke, ini umumnya yang disiapkan berupa warisan itu berupa tanah, bangunan, ataupun rumah ya Pak. Betul. Ya. Sebetulnya pandangan dari Pak Irsan sendiri bagaimana? Sudah cukupkah ini? Nah, kalau ditanyakan apakah sudah cukup atau tidak, tergantung. Perencanaannya adalah untuk warisan ini digunakan oleh anak cucunya itu kapan, tujuannya apa dan sebagainya. Ya. Nah, kalau rumah dan barang-barang lainnya yang menjadi warisan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, apakah nilai aset itu di masa depan menjadi jauh lebih tinggi dan mencukupi untuk menjadi bekal sebagai warisan buat anak cucunya, ataukah ada penurunan nilai misalnya. Oke, di awal tadi saya sempat singgung bagaimana produk asuransi paling tidak bisa menjadi warisan juga bagi anak dan cucu kita ya. Betul. Bisa dijelaskan Pak? Ya, produk asuransi khususnya misalnya produk yang sifatnya whole life atau seumur hidup, memberikan proteksi seumur hidup, sangat cocok untuk jadi warisan. Kenapa? Karena proteksi itu diberikan seumur hidup, sehingga kapanpun terjadi kejadian yang misalnya mengakibatkan meninggal, ahli waris akan mendapatkan nilai yang besarnya sama dengan uang pertanggungan dari produk tersebut. Oke, kiranya apa yang harus kita perhatikan ini Pak, jika kita ingin menjadikan asuransi jiwa whole life tadi, maupun ada barangkali unit link juga ya Pak ya untuk menjadi sebuah warisan bagi anak cucu kita. Dalam memperhitungkan sebuah warisan, yang perlu kita ketahui adalah tujuannya apa. Kita mesti berhitung juga besarnya berapa yang kita perkirakan untuk bisa menjadi warisan buat anak cucu kita nantinya. Setelah perhitungan-perhitungan seperti itu dibuat, barulah kita mengambil produk asuransi dengan uang pertanggungan yang kurang lebih mencukupi nilai yang kita hitung tadi. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang mengakibatkan meninggal dunia, kapanpun akan keluar nilai yang besarnya uang pertanggungan tadi yang mencukupi apa yang dibutuhkan tadi atau apa yang kita rencanakan di awal tadi. Oke, nah bagaimana jika kemudian ahli waris kita yang kita ingin mewariskan uang pertanggungan kita ini justru lebih dulu meninggal, barangkali karena kecelakaan dan sebagainya. Lalu uangnya yang pertanggungannya itu yang menerima akan siapa ya Pak? Di dalam polis asuransi sebetulnya ahli waris ataupun juga pemegang polisnya itu bisa berubah. Yang nggak bisa berubah kan si tertanggungnya. Ahli waris bisa berubah, misalnya tadinya saya memberikan ahli waris saya misalnya dibagi rata 50% kalau anak 2. Tapi setelah anak yang satu sudah berumah tangga dan sebagainya, anak yang satunya masih belum berumah tangga dan belum dewasa, bisa jadi saya merubah 100% ada di anak yang kedua. Anak yang pertama mungkin saya belikan polis lain yang juga memberikan nilai yang menjadi warisan dia nantinya itu dalam bentuk yang lain. Bisa saja. Jadi ahli waris itu bisa berubah. Kalau ahli waris tidak ada lagi, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah direct family dari yang dipertanggungkan. Direct family itu yang dimaksud siapa Direct Pak? family itu adalah orang tua. Ayah, ibu, ya, ataupun anak. Makanya yang menjadi ahli waris biasanya seperti itu. Kalaupun nggak ada lagi, biasanya pengadilan yang akan memutuskan bahwa family atau keluarga yang ditunjuk bisa sebagai ahli waris adalah siapa. Itu biasanya tahap paling akhir. Baik, Pak Irsan, terima kasih banyak atas informasi dan juga kehadirannya ya Pak ya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh